Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kawan-kawan setanah air, hari ini kita ada di Babe Haikal, warung kopi Babe Haikal di daerah Jalan Impres. Hari ini saya ketemu dengan salah satu tokoh nasional, Bung Ihsanuddin Nursi. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait masalah problematika kondisi bangsa kita akhir-akhir ini yang semakin hari semakin carut marut. Jadi untuk itu kita langsung saja, saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Bagaimana, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah, insyaallah. Begini, Bang Nursi, saya ingin meminta pandangan Abang terkait masalah visi dan misi daripada Majelis Penderitaan Rakyat. Hari ini kita berkumpul untuknya acara preskon MPR hari ini di tempat Babe Haikal nih. Kalau di hotel saya langsung pulang, Bang. Soalnya tidak mencerminkan penderitaan rakyat. Jadi untuk itu saya minta kira-kira Abang sebagai salah satu deklarator dari Majelis Penderitaan Rakyat ini, visi misi ke depan seperti apa ini MPR kita ini? Ya, kalau dilihat dari tadi bagaimana deklarasinya, sesungguhnya tetap basisnya kata pembukaan Undang-Undang 45. Jadi MPR ini ingin membebaskan masyarakat dari ketertindasan dengan segala bentuknya. Yang kedua, MPR ini ingin mengatasi ketertindasan dalam kebodohan, kemiskinan, juga tertindas dari segi ketimpangan, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Juga tertindas dari segi kehinaan, karena tidak ada hubungan kerjasama satu sama lain dalam masyarakat. Tidak ada penghormatan, penghargaan satu sama lain, hilangnya keteladanan posisinya. Dari sanalah tadi muncul deklarasi tadi berbunyi bagaimana menjunjung tinggi ketuhanan, berupaya untuk mencapai permusyawaratan perwakilan dalam sikap kemanusiaan yang beradab, sebagaimana tertuang dari Pancasila. Normatif sebenarnya. Mungkin acara ini juga mungkin sekaligus mengedukasi rakyat Indonesia, Bang, ya, dalam kesadaran berpolitik maupun secara hukum. Poinnya adalah, kalau saya bilang tadi, rakyat harus sadar bahwa mereka adalah pemilik kedaulatan rakyat. Kalau kita sadar rakyat adalah pemilik kedaulatan rakyat, maka rakyat harus menyadari bahwa kedaulatan itu yang sudah dia serahkan bisa dia tarik kembali. Iya. Berarti dalam hal ini MPR ini mengambil alih tugas presiden yang harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, juga menjaga seluruh tumpah darah Indonesia. Sekarang diambil alih loh sama MPR. Bukan begitu? Oh, bukan. Bukan begitu maksudnya. Dalam kehidupan bernegara, dalam sistem demokrasi yang fair, itu bukan lagi 4 pilar. Iya. Ada eksekutif, Iya. ada legislatif, ada yudikatif, ada media. Iya. Tambah lagi sekarang dengan masyarakat madani namanya. Itu pilar demokrasi. Jadi ketika masyarakat madani bicara tentang pentingnya pemilik kedaulatan rakyat menegaskan kepemilikannya, maka mestinya 4 komponen yang lain, yakni media massa, yudikatif, legislatif, dan eksekutif, melihat ini ada sebuah proses yang dirisaukan oleh masyarakat madani tentang kepemilikan kedaulatan rakyat itu, gitu. Jadi bukan soal mengambil alih. Oh gitu ya. Oh ya. Apalagi, Bang, ini agak sedikit kita nambahin sedikit. Ini tadi terkait masalah MPRS ini, saya pikir selesai. Saya cuma ingin menanyakan ini terkait masalah isu hari-hari ini, terkait masalah carut marutnya penanganan pandemi COVID-19 ini di negara kita. Nah, kira-kira menurut Abang, apakah ada hubungannya antara carut marut penanganan COVID-19 ini, isu COVID-19 ini, dengan isu-isu yang hari ini santer terdengar terkait masalah isu apalagi ini presiden 3 periode lah, presiden diperpanjang masa jabatannya sampai 2027 lah, amandemen Undang-Undang Dasar 45 lah, dan lain-lain sebagainya terkait carut marutnya posisi kondisi bangsa kita ini yang hari ini dipermainkan oleh elit-elit politik. Kalau itu sih lebih ke persoalan memanfaatkan situasi. Jadi ada situasi yang karena kebetulan pinjaman Bank Dunia yang 800 juta terakhir bicara tentang pencegahan dan pengarahan mengatasi COVID sampai dengan 2025, ya mereka berarti ingin memanfaatkan situasi apa yang Bank Dunia sebut pencegahan dan pengarahan penyelesaian COVID seperti itu, gitu. Dalam bahasa yang lain, ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi krisis ini untuk
kelanjutan kekuasaan. Maka muncullah gagas perpanjang 2024 menjadi 2027 atau menjadi 3 periode. Poinnya itu. Kalau soal karut-marut mengatasi COVID itu karena pemahaman masalahnya secara sistemik struktural atas COVID-19 dan vaksin tidak ajak, istilah orang Jawa bilang. Tidak wasatan kalau orang Islam bilang. Tidak mizan kalau pakai ayat. Artinya memahami COVID-19 dan vaksin itu harus dilihat dalam perspektif wasatannya gimana, proporsionalnya kayak apa, mizannya kayak apa, hubungan satu sama lainnya kayak gimana, dan harus diambil suatu kondisi di mana kita bisa bersikap adil terhadap situasi itu, sehingga tidak serta-merta kita memaksakan rakyat untuk mengikuti PPKM, tapi di sisi lain membenarkan orang lain masuk untuk merambah kekayaan kita gitu. Masalah luar biasa ini pemahaman senior kita ini. Terus pesan abang buat rakyat Indonesia menyikapi persoalan kondisi hari ini di mana rakyat begitu banyak yang tertindas, sudah menderita, bahkan sudah korban nyawa juga selama penanganan COVID-19 ini, kepada rakyatnya seperti apa, Bang? Yang pertama, Anda mesti tahu bahwa akan tetap berlaku hukum bejana berhubungan. Bahwa satu masalah akan berhubungan dengan masalah lain. COVID akan berhubungan dengan vaksin, vaksin berhubungan dengan farmakologi. Farmakologi berhubungan dengan industri, berarti persoalan dengan bisnis. Sisi lain, Anda habis-habisan dihisap dan negara membiayai soal vaksin. Dan kemudian terjadi pemiskinan, berarti terjadi tekanan atas posisi yang disebut dengan Archimedes. Tekanan atas COVID, tekanan atas vaksin mengakibatkan tekanan penghisapan uang rakyat. Tapi jangan lupa, perlawanan juga ada. Maka Anda bisa lihat di beberapa negara cerita tentang vaksin itu sudah ditolak. Dan vaksin itu kemudian tetap ditangani oleh negara, tidak menjadi komersial. Cina misalnya, selesai dia urusannya. Nah pada saat yang sama Anda mesti tahu bahwa relasi berpikir atau hubungan berpikir dari vaksin dengan COVID, dengan cara berpikir secara sistemik struktural, dia bukan satu variabel tunggal. Dia harus dipahami dalam konstruksi. Ada keinginan untuk melahirkan apa yang disebut dengan New World Order atau tatanan dunia baru berbasis apa yang disebut dengan pusat global pemerintahan dunia dan pusat global spiritual. Nah kalau sudah sampai di situ Anda mesti masuk sejarah bagaimana peperangan yang muncul di dunia ini gitu. Jadi jangan memahami masalah ini secara pendek gitu ya. Dia punya mata rantai yang panjang, tapi kemudian kita tidak kehilangan fokus pada yang namanya vaksin dan COVID-nya sendiri gitu. Sehingga kita tahu ini arahnya mau kemana gitu posisinya. Himbauan buat rakyat Indonesia seperti apa? Gaya hidup harus diubah. Gaya hidup itu mempengaruhi pola konsumsi, pola distribusi. Gaya hidup yang sementara ini Anda terdikte oleh kekuatan riba harus diubah segera. Gaya hidup yang tergantung pada kekuasaan dan tahta, kekayaan dan tahta, itu harus diubah posisinya. Gaya hidup yang mengutamakan keduniaan harus diimbangi dengan posisi bahwa kematian akan datang kapanpun. Sehingga Anda harus memelihara apa yang disebut dengan kesehatan berpikir dan kesehatan rohani. Jasmani dan rohani itu harus dipelihara sehingga Anda tidak perlu menderita kecemasan akan COVID. Anda tidak perlu menderita kecemasan akan vaksin posisinya. Karena ketika Anda sampai pada posisi keseimbangan kehidupan yang benar, Anda sampai pada posisi keseimbangan kehidupan yang baik berbasis ajaran, maka Anda akan percaya bahwa Allah akan menolong. Dan janjinya tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah tidak terjadi. Nah, janji manusia yang ingkar, janji Allah yang tidak pernah ingkar. Itu artinya ketika Anda memenuhi prinsip kehidupan berbasis ajarannya, Anda tidak perlu takut dengan vaksin, Anda tidak perlu takut dengan COVID. Karena vaksin sudah ada dalam tubuh manusia, tidak perlu dimasukkan. Karena lawan COVID-19 sudah ada dalam tubuh manusia ketika pola hidup Anda sehat. Apa itu pola hidup makan sehat? Gaya hidup tadi. Makanlah halalan toyiban. Konsumsilah pikiran-pikiran yang benar, jangan mengkonsumsi pikiran-pikiran yang tidak benar gitu. Itu saran saya. Terima kasih Bang Nursi, semoga sehat selalu Bang ya. Dan demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan salah satu tokoh kita, Bang Ihsanuddin Nursi. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.